selanjutnya teman saya atau Mas Tabibul Zakian akan melanjutkan bagian pemeriksaan. Sebelum saya memberitahu pemeriksaannya, kita harus mengetahui kode terlebih dahulu, kode AKI. Yang pertama, kita akan melihat kode AKI 36B20RNS40Z 12F35AH. Yang pertama, 36 ini merupakan kapasitas AKI pada saat sebelum dipakai atau sebelum digunakan. B ini dimensi atau panjang, 20 ini panjang diameter AKI, R ini bagian kanan, N normal, S pengurangan daya AKI sebesar 20%, 40 daya utama AKI, Z pengurangan daya utama AKI sebesar 10%, 12 volt ini adalah tegangan AKI, 35 ini kapasitas AKI pada saat sudah digunakan, AH ini ampere horse. Selanjutnya cara memeriksa AKI. Terlebih dahulu kita akan mengecek air AKI. Apabila air AKI tidak boleh di bawah lower level atau di atas upper level. Harus di atas lower level dan upper level. Tidak boleh melebihi atau kurang dari garis tersebut. Garis ini tidak boleh kurang. Habis itu selanjutnya yang kedua memeriksakan potensi listrik tegangan AKI. Jika tegangan terlalu rendah, AKI mungkin tidak dapat menyuplai daya yang cukup untuk sistem kelistrikan pada mobil. Selanjutnya yang ketiga, meriksalah kutub positif dan kutub negatif AKI. Kutub positif dan kutub negatif AKI harus bebas dari koresi, kerak, dan jamur. Apabila ada kerak dan koresi, dapat menghambat aliran listrik dan menurunkan performa AKI. Yang keempat, kita harus menginspeksi tanda atau gejala kerusakan pada AKI. Seperti ceklah terlebih dahulu gejala kerusakan fisik pada AKI. Seluruhnya kita harus mengecek. Seperti tanda kerusakannya AKI berupa kerak, kerak pada kutub, bau asam, atau performa AKI kurang bagus. Selanjutnya yang kelima, kita apabila air AKI kurang, kita harus menambahkan dengan cara membuka penutup AKI, lalu kita akan menuangkan air AKI ke lubang tersebut. Selanjutnya teman saya yang bernama Akbar akan masuk dan menjelaskan tentang pengukuran daya AKI. Abang Akbar, di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk mengukur berat jenis kadar air AKI? Kita akan mengukurnya menggunakan alat ini. Nama alat ini adalah hidrometer. Kita akan mengukur airnya di sini. Nah, di sini airnya menunjukkan bahwa dia ke garis merah. Kalau ini ke merah berarti airnya itu kurang bagus. Jika dia ke putih berarti harus dicas. Jika ke hijau itu artinya bagus. Semua kan? Karena ini sebagai contoh, saya akan memeriksa satu aja. Berikutnya saya akan mengecek tegangan pada baterai AKI menggunakan alat battery tester. Nah, di sini ketegangannya yaitu 12 volt jika mesin mati. Jika mesinnya menyala, ketegangannya adalah 14 volt. Sekian dari kami, sekian dari saya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuril. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian perbaikan jika AKI mengalami masalah. 1. Melepas kutub negatif dan kutub positif AKI.
Sebelum Anda mulai membersihkan terminal aki, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah melepas kutub negatif dan kutub positif aki. Ini penting untuk mencegah arus listrik yang mengalir saat Anda membersihkan terminal. Cara membersihkannya bisa menggunakan air panas atau amplas jika kutub aki terdapat jamur atau berkarat. Bisa juga menggunakan sikat gigi dan dioles menggunakan korosi sampai hilang. Selanjutnya, pada bagian tutup kadar air aki pada lubang udara harus sering dibersihkan, bisa menggunakan jarum atau benda apapun yang kecil yang bisa masuk pada jarum ini, pada lubang ini. Dan kadar airnya harus selalu diperiksa apakah aki tersebut dalam keadaan baik atau tidak. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.